Salam Rahayu. Jika saat ini kamu sedang membaca atau mendengarkan narasi ini, bisa jadi ada sesuatu di dalam batinmu yang sedang bergetar pelan. Mungkin kamu pernah berada di tengah pesta, pasar, atau keramaian, dikelilingi tawa dan suara manusia, namun justru merasa kosong, terasing, seolah tidak benar-benar hadir di sana. Perasaan itu datang tanpa sebab yang jelas, tidak dipicu kesedihan, tidak pula karena kamu membenci orang lain. Ia hadir begitu saja, sunyi di tengah riuh, seperti ada jarak tak kasat mata antara dirimu dan dunia sekitar. Banyak orang salah menafsirkan rasa ini sebagai sifat antisosial, gangguan mental, atau tanda kelelahan emosional. Namun batinmu tahu, ini bukan itu. Kamu masih bisa tersenyum, berbincang, bahkan tertawa, tetapi jauh di dalam dada ada ruang hampa yang tak terisi oleh keramaian. Seakan jiwamu berdiri sedikit lebih jauh, mengamati, bukan melebur. Rasa sepi ini tidak menusuk, melainkan tenang, dingin, dan asing, seperti bisikan lembut yang tidak dimengerti oleh logika. Pada titik inilah, alam batin mulai berbicara dengan bahasa yang tidak biasa. Rasa asing di tengah manusia bukanlah kelemahan, melainkan sinyal. Ada energi lain yang bekerja, sebuah penjagaan halus yang membuatmu tidak sepenuhnya larut dalam arus sekitar. Seolah ada tangan tak terlihat yang menahan langkahmu untuk terlalu jauh masuk ke hiruk-pikuk. Kamu tetap hadir secara fisik, namun jiwamu dijaga agar tidak tercemar oleh sesuatu yang tidak sejalan dengan hakikatmu. Fenomena ini sering dialami oleh mereka yang membawa jejak spiritual tertentu dalam garis hidupnya. Orang-orang yang sejak kecil merasa berbeda, lebih senang mengamati daripada menonjol, lebih nyaman dalam hening daripada sorak. Saat berada di keramaian, batin mereka seperti menutup pintu perlahan, bukan karena takut, tetapi karena ada kesadaran yang lebih tua di dalam dirinya. Kesepian itu bukan jeritan minta ditemani, melainkan tanda bahwa jiwanya tidak sembarang bersentuhan. Dalam laku kebatinan Nusantara, rasa sepi di tengah ramai sering dikaitkan dengan kehadiran khodam leluhur. Bukan sembarang pendamping, melainkan energi penjaga dari garis darah yang membawa amanah lama. Khodam ini tidak selalu menampakkan diri, namun bekerja melalui rasa, intuisi, dan batasan halus. Ia membatasi pergaulan bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menjaga keselarasan batin agar tidak tercerai oleh kebisingan dunia. Khodam leluhur memiliki cara sendiri untuk berkomunikasi. Ia tidak berteriak, tidak pula memaksa. Pesannya hadir sebagai rasa enggan, kelelahan tanpa sebab, atau kesepian yang tiba-tiba muncul di tengah tawa. Bagi orang awam, ini terasa janggal. Namun bagi jiwa yang peka, ini adalah isyarat penjagaan. Sebuah tanda bahwa ada kekuatan halus yang sedang bekerja menata ruang batin agar tetap suci dan utuh. Maka sebelum kamu menghakimi dirimu sendiri, dengarkanlah rasa itu dengan hati terbuka. Bisa jadi kesepian yang kamu alami bukanlah kekurangan, melainkan tanda bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada energi leluhur yang berjalan bersamamu, mengarahkan langkah, membatasi interaksi, dan menyiapkan kesadaranmu untuk sesuatu yang lebih sakral. Inilah awal dari pemahaman bahwa rasa asing di keramaian adalah pintu pertama menuju jejak warisan batin yang lebih dalam. Ketika rasa sepi itu berulang kali hadir di tengah keramaian, sesungguhnya ada benturan halus yang sedang terjadi di dalam dirimu. Bukan benturan fisik, melainkan pertemuan dua getaran yang berbeda zaman. Jiwa yang didampingi khodam leluhur membawa energi sepuh, energi lama yang tumbuh dalam hening, kesabaran, dan ketertiban alam. Energi ini tidak terbiasa dengan irama dunia modern yang cepat, riuh, dan penuh dorongan. Saat keduanya bertemu, batinmu menjadi medan pergesekan yang sunyi namun terasa jelas. Energi sepuh bukanlah energi yang lemah, justru sebaliknya, ia padat, dalam, dan matang oleh waktu. Getarannya lambat namun kuat, seperti aliran sungai tua yang tidak tergesa, tetapi mampu mengikis batu. Ketika energi ini berdiam dalam tubuh seseorang, ia menciptakan kebutuhan alami akan ketenangan. Maka saat kamu berada di tempat yang penuh suara, tawa palsu, musik keras, dan emosi yang saling bertabrakan, jiwamu merasa tidak selaras.
Bukan karena kamu tidak mampu bersosialisasi, tetapi karena frekuensimu tidak lagi seirama. Keramaian manusia modern dipenuhi oleh energi yang terpecah. Ada ambisi, iri, kegelisahan, ketakutan, dan hasrat yang saling bersilang tanpa arah. Semua itu menciptakan getaran rendah yang kasar bagi jiwa tua. Khodam leluhur yang menyatu dengan sukma pemilik tubuh akan merespon secara alami. Ia tidak melawan, tidak menyerang, tetapi menarik energi ke dalam, menciptakan jarak batin. Rasa sepi pun muncul sebagai efek samping dari proses penyelarasan ini. Benturan frekuensi ini sering disalahartikan sebagai ketidaknyamanan sosial. Padahal yang terjadi adalah tubuh dan batin sedang menyesuaikan diri agar tidak kelelahan secara energi. Jiwa yang membawa warisan leluhur ibarat alat musik tua yang halus nadanya. Ketika dipaksa masuk ke dalam orkestra yang bising dan tidak teratur, senarnya bergetar tidak wajar. Kesepian menjadi cara alamiah untuk meredam gesekan agar nada batin tidak sumbang. Khodam leluhur memahami bahwa tidak semua ruang cocok untuk ditinggali. Oleh sebab itu, ia menjaga frekuensi tuannya agar tetap berada dalam getaran yang aman. Saat kamu merasa ingin menjauh, ingin diam, atau sekadar ingin pulang lebih cepat dari sebuah keramaian, itu bukan sikap menolak dunia. Itu adalah respon sadar dari energi penjaga yang tidak ingin jiwamu larut dalam kekacauan yang bukan bagian dari jalanmu. Dalam banyak kasus, orang dengan energi sepuh justru lebih jernih saat sendiri. Pikiran terasa ringan, perasaan lebih stabil, dan intuisi bekerja lebih tajam. Ini karena frekuensi batin kembali ke irama aslinya. Khodam leluhur tidak pernah menuntut kesendirian total, tetapi ia menolak kebisingan yang berlebihan. Kesepian di tengah ramai adalah penanda bahwa batas frekuensi sedang dijaga agar keseimbangan tidak runtuh. Maka pahamilah, rasa tidak nyaman itu bukan kesalahan, melainkan tanda kesadaran. Energi purba yang berjalan bersamamu sedang mengajarkan satu hal penting, bahwa tidak semua tempat harus kamu masuki dan tidak semua keramaian perlu kamu ikuti. Jiwa tua memiliki jalannya sendiri, dan kesepian yang hadir di tengah hiruk-pikuk hanyalah isyarat awal bahwa frekuensimu sedang dipertahankan agar tetap utuh. Rasa ingin menjauh dari keramaian seringkali muncul bukan sebagai pilihan sadar, melainkan dorongan halus yang sulit ditolak. Pada saat itulah, Khodam leluhur mulai menjalankan fungsi utamanya sebagai perisai gaib. Ia membaca situasi lebih cepat dari pikiran, menangkap gelombang emosi yang berterbangan di sekitar, lalu mengirimkan isyarat ke batin agar tuannya tidak terlalu lama berada di ruang yang berpotensi menggerus keseimbangan energi. Keramaian bukan sekadar kumpulan manusia, tetapi ladang pertukaran energi yang sangat aktif. Di pasar, pesta, atau tempat berkumpul, bercampur berbagai rasa yang tidak semua bersih. Ada iri yang terpendam, amarah yang ditekan, nafsu yang dilepas tanpa kendali, juga kegelisahan yang menular diam-diam. Bagi orang biasa, semua itu mungkin tidak terasa. Namun bagi jiwa yang didampingi leluhur, setiap getaran terasa jelas, berat, dan melelahkan. Khodam leluhur tidak bekerja dengan cara menakut-nakuti. Ia melindungi melalui naluri, rasa sepi, enggan berinteraksi, atau keinginan mendadak untuk menyendiri adalah bentuk komunikasi protektif. Itu adalah bisikan agar wadah batin tetap bersih. Saat energi luar terlalu padat dan tidak selaras, perisai ini menguat, membuat tuannya seperti ditarik ke dalam ruang sunyi yang aman. Banyak yang mengira kesepian adalah hukuman, padahal bagi mereka yang dijaga leluhur, kesepian justru benteng. Ia menahan limpahan energi asing agar tidak masuk terlalu dalam. Tanpa perlindungan ini, jiwa yang peka bisa mudah goyah, emosinya tercampur, pikirannya kabur, dan tubuhnya cepat lelah tanpa sebab. Khodam leluhur menjaga agar hal itu tidak terjadi, meski caranya sering disalahpahami. Insting proteksi ini juga membuat seseorang lebih selektif dalam bergaul, bukan karena merasa lebih tinggi, tetapi karena batinnya menolak getaran yang tidak jujur. Saat berada di tengah tawa ramai,
Jiwa bisa merasakan mana yang tulus dan mana yang sekadar topeng. Ketika kepalsuan terlalu dominan, perisai akan menutup lebih rapat, dan rasa sepi pun muncul sebagai sinyal penarikan diri. Pada titik tertentu, rasa sepi ini terasa seperti ruang kosong yang melindungi. Di sanalah energi kembali stabil, napas terasa panjang, dan pikiran menjadi jernih. Ini bukan pelarian, melainkan pemulihan. Khodam leluhur memahami bahwa menjaga tuannya tetap utuh jauh lebih penting daripada memaksanya terus berada dalam arus sosial yang tidak sejalan dengan jalan batinnya. Maka jangan terburu-buru melawan dorongan untuk menyendiri. Bisa jadi itu bukan kelemahan, melainkan bentuk kasih dari penjaga tak kasat mata. Kesepian yang hadir di tengah keramaian adalah tameng halus. Tanda bahwa ada perisai gaib yang bekerja tanpa suara, menjaga sukma agar tetap bersih, kuat, dan siap melangkah di jalur yang telah digariskan leluhur. Di tengah keramaian, ada kelelahan yang tidak berasal dari tubuh, melainkan dari batin yang terlalu banyak menangkap isyarat tersembunyi. Orang yang didampingi khodam leluhur seringkali memiliki mata batin yang aktif, meski tidak selalu disadari. Ia tidak hanya melihat wajah dan gerak, tetapi merasakan niat, beban emosi, dan kegelisahan yang disembunyikan di balik senyum. Keramaian menjadi melelahkan karena terlalu banyak topeng yang harus disaksikan dalam satu waktu. Saat orang lain larut dalam obrolan dan tawa, jiwa yang peka justru sibuk memilah rasa. Ada kata yang terdengar ramah namun menyimpan dengki. Ada tawa yang keras namun hampa. Ada keakraban yang dipertontonkan tanpa ketulusan. Semua ini tertangkap sebagai getaran yang bertabrakan di ruang batin. Rasa sepi pun muncul, bukan karena ingin dihibur, tetapi karena batinmu merindukan kejujuran yang jarang ditemui di tengah sandiwara sosial. Mata batin tidak bekerja seperti penglihatan biasa. Ia menembus lapisan-lapisan perilaku yang dibuat untuk menyesuaikan diri. Orang dengan penjagaan leluhur seringkali tidak nyaman berpura-pura, dan ketidaknyamanan itu terasa semakin kuat ketika berada di tengah banyak kepalsuan. Kesepian hadir sebagai jarak aman, agar jiwa tidak ikut larut dalam peran yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Kepekaan ini bukan anugerah yang ringan. Ia menuntut kedewasaan batin untuk menanggung apa yang terlihat dan terasa. Di keramaian, emosi orang lain bisa menempel seperti bayangan, meninggalkan sisa lelah yang sulit dijelaskan. Khodam leluhur memahami beban ini, maka ia memperkuat batas, membuat tuannya lebih banyak diam, lebih sering menarik diri, agar penglihatan batin tidak terus-menerus diserbu oleh kepalsuan. Rasa muak yang muncul bukan kebencian terhadap manusia, melainkan penolakan alami terhadap ketidakselarasan. Jiwa yang membawa energi sepuh memiliki standar keheningan dan kejujuran yang tinggi. Ketika standar itu tidak terpenuhi, batin memilih menjauh. Kesepian menjadi bahasa halus yang mengatakan bahwa tidak semua keramaian layak dihuni oleh kesadaran yang dalam. Di balik semua itu, ada kerinduan yang jarang diucapkan. Kerinduan akan pertemuan yang tulus, percakapan yang jujur, dan kehadiran yang apa adanya. Mata batin yang terbuka membuat seseorang lebih selektif, bukan eksklusif. Ia menunggu ruang di mana jiwa bisa bernapas tanpa harus mengenakan topeng, tanpa harus menyesuaikan diri dengan kebisingan yang melelahkan. Maka jika di tengah ramai kamu justru merasa sendiri, pahamilah bahwa itu bisa jadi karena batinmu melihat terlalu jelas. Kesepian itu bukan tanda keterasingan, melainkan bukti bahwa kesadaranmu tidak mudah tertipu oleh permukaan. Ada penjaga leluhur yang memastikan matamu tidak terpejam, dan ada kebijaksanaan tua yang membimbingmu untuk tetap setia pada kebenaran rasa, meski harus berjalan lebih sunyi. Rasa sepi yang datang bukan untuk dilawan, melainkan untuk dipahami sebagai panggilan alam menuju hening. Pada titik tertentu, khodam leluhur tidak lagi sekadar melindungi, tetapi mengundang. Ia mengajak tuannya untuk berhenti sejenak dari kebisingan dunia, agar batin kembali mendengar suara yang lebih dalam. Kesepian itu bukan kekosongan, melainkan ruang yang sengaja dibuka agar jiwa dapat bernapas tanpa gangguan. Dalam keheningan, energi sepuh menemukan tempatnya.
Tidak ada tuntutan untuk berbicara, tidak ada keharusan untuk menyesuaikan diri. Disitulah komunikasi batin mulai terjadi. Kodam leluhur bekerja paling jernih saat suasana tenang, ketika pikiran tidak dipenuhi suara luar. Rasa ingin menyendiri muncul sebagai undangan tirakat, sebuah ajakan halus untuk kembali ke pusat diri, tempat kesadaran, dan energi leluhur dapat menyatu tanpa gangguan. Banyak orang takut pada kesepian karena menganggapnya sebagai tanda keterasingan. Namun bagi jiwa yang didampingi, kesepian adalah pintu pengisian ulang. Saat sendiri, tubuh terasa lebih ringan, perasaan lebih stabil, dan intuisi bekerja tanpa hambatan. Kodam leluhur memanfaatkan momen ini untuk menata ulang energi, membersihkan sisa-sisa getaran asing, dan menguatkan ikatan batin dengan pemilik tubuh. Menyepi tidak selalu berarti menjauh dari dunia sepenuhnya. Kadang ia hadir dalam bentuk duduk diam, berjalan perlahan, atau sekadar memandang langit tanpa tujuan. Dalam kesederhanaan itu, ada percakapan yang tidak menggunakan kata. Batin menjadi lapang, dan rasa sepi berubah menjadi rasa utuh. Inilah saat di mana pesan leluhur bisa ditangkap melalui intuisi, mimpi, atau perasaan tenang yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Kodam leluhur tidak menuntut ritual rumit. Ia hanya membutuhkan kejujuran dan keheningan, doa yang lirih, napas yang teratur, dan niat yang bersih sudah cukup untuk membuka jalur komunikasi. Rasa sepi yang sebelumnya terasa asing perlahan berubah menjadi teman. Ia tidak lagi menakutkan, tetapi menenangkan, seperti pelukan sunyi yang menjaga batin dari hiruk-pikuk yang melelahkan. Dalam hening, seseorang belajar membedakan mana keinginan dan mana panggilan. Dunia modern mendorong manusia untuk terus bergerak, berbicara, dan hadir di mana-mana. Namun jiwa tua tidak diciptakan untuk itu. Ia membutuhkan jeda agar kebijaksanaan lama tetap hidup. Kesepian adalah cara alam mengingatkan bahwa tidak semua jawaban ditemukan di luar, sebagian besar justru menunggu di dalam. Maka ketika rasa sepi datang mengetuk, jangan terburu-buru mengusirnya. Sambutlah sebagai undangan untuk kembali ke hening. Di sanalah energi leluhur menguat, batin dipersiapkan, dan kesadaran diasah. Kesepian bukan penarikan diri dari kehidupan, melainkan langkah mundur yang bijaksana, agar jiwa siap melangkah lebih mantap sesuai jalan yang telah digariskan. Selain rasa sepi yang muncul di tengah keramaian, biasanya ada tanda-tanda lain yang berjalan beriringan, meski sering diabaikan karena dianggap hal biasa. Tubuh menjadi media pertama yang merespons kehadiran energi leluhur. Beberapa orang merasakan hangat yang lembut di punggung atau tengkuk, seperti ada aliran yang mengalir perlahan tanpa rasa sakit. Sensasi ini bukan penyakit, melainkan tanda bahwa ada energi penjaga yang sedang aktif, menyesuaikan diri dengan kondisi batin pemilik tubuh. Tanda lain sering hadir melalui pola tidur yang tidak lazim. Terbangun pada jam-jam tertentu, terutama menjelang dini hari, tanpa mimpi buruk atau kegelisahan. Mata terbuka dengan kesadaran penuh, hati terasa tenang, seolah ada panggilan untuk diam dan merenung. Dalam laku kebatinan, waktu ini dikenal sebagai saat energi halus paling mudah berinteraksi. Kodam leluhur memanfaatkan momen tersebut untuk menguatkan ikatan, bukan untuk menakut-nakuti. Mimpi juga menjadi jalur komunikasi yang kerap digunakan. Tidak selalu berupa kejadian menyeramkan, justru sering tampil sederhana namun membekas. Sosok orang tua berjubah, leluhur yang tidak dikenal, atau suasana alam lama yang terasa akrab tanpa pernah dialami sebelumnya. Mimpi-mimpi ini meninggalkan rasa damai, bukan cemas. Ia hadir sebagai pengingat halus bahwa ada garis batin yang sedang diaktifkan kembali. Secara emosional, orang yang didampingi leluhur sering memiliki empati yang dalam, namun mudah lelah berada di tengah banyak orang. Perasaannya cepat menangkap perubahan suasana, membuatnya rentan menyerap beban yang bukan miliknya. Inilah sebabnya kesepian dan keinginan menyendiri menjadi semakin sering. Bukan karena tidak kuat, tetapi karena batinnya bekerja lebih luas dibandingkan kebanyakan orang. Ada pula tanda berupa perubahan minat dan kecenderungan hidup. Ketertarikan pada hal-hal lama, tradisi, alam,
atau nilai kebijaksanaan kuno muncul tanpa paksaan. Keramaian duniawi perlahan kehilangan daya tariknya, digantikan oleh kebutuhan akan makna dan kedalaman. Khodam leluhur menuntun tuannya menjauh dari hal yang dangkal, mengarahkan perhatian pada apa yang lebih esensial bagi pertumbuhan batin. Semua tanda ini sering membuat seseorang merasa aneh, seolah tidak cocok dengan dunia sekitarnya. Namun justru disitulah kuncinya. Perasaan berbeda bukan indikasi gangguan, melainkan penyesuaian. Energi leluhur sedang menyelaraskan wadahnya, membersihkan jalur batin, dan menyiapkan kesadaran untuk memikul amanah yang tidak ringan. Kesepian di keramaian hanyalah satu potongan dari gambaran yang lebih besar. Jika kamu mengalami beberapa tanda ini bersamaan, jangan buru-buru menyangkal atau merasa takut. Tidak semua orang dipanggil untuk berjalan di jalur yang sama. Ada jiwa-jiwa tertentu yang dipersiapkan sejak lama, dijaga dengan cara yang sunyi. Memahami tanda-tanda ini adalah langkah awal untuk berdamai dengan diri sendiri, menyadari bahwa kesepian, mimpi, dan kepekaan batin adalah bahasa leluhur yang sedang mengetuk kesadaranmu. Pada akhirnya, perjalanan batin ini bermuara pada satu sikap yang paling bijaksana, yaitu penerimaan. Menerima bahwa tidak semua jiwa diciptakan untuk larut dalam keramaian dan tidak semua hati merasa pulang di tengah sorak. Ketika kamu memahami bahwa kesepian yang hadir bukanlah kutukan, melainkan bagian dari jalan hidup, beban di dada perlahan mereda. Ada ketenangan yang muncul saat kamu berhenti memaksa diri menjadi seperti orang lain. Didampingi khodam leluhur berarti membawa warisan yang tidak ringan, namun syarat makna. Leluhur tidak memilih sembarang wadah. Mereka menjaga garis batin yang mampu menampung kebijaksanaan lama tanpa merusaknya. Maka jika hidupmu terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dalam, itu bukan kesalahan arah. Itu adalah penanda bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang menuntut kesadaran, bukan sekadar keramaian. Penerimaan juga berarti berhenti melawan dorongan batin untuk menjaga jarak. Tidak perlu merasa bersalah saat memilih pulang lebih awal, menolak hiruk-pikuk, atau menikmati kesendirian. Jiwa yang dijaga leluhur membutuhkan ruang agar tetap jernih. Dengan berdamai pada kebutuhan ini, energi menjadi stabil, pikiran lebih tenang, dan hubungan dengan dunia justru menjadi lebih sehat karena tidak dipaksakan. Dalam keheningan yang kamu pilih, ada tugas halus yang sedang disiapkan. Bukan untuk merasa lebih tinggi, melainkan untuk menjaga nilai, kebijaksanaan, dan keseimbangan. Khodam leluhur tidak menuntut pengakuan, ia hanya meminta kesadaran dan kerendahan hati. Menjadi pewaris bukan berarti menonjol, tetapi menjaga agar yang lama tidak punah oleh kebisingan zaman. Kesepian yang dahulu terasa asing, kini dapat dipandang sebagai sahabat perjalanan. Ia mengingatkanmu untuk kembali ke pusat diri, menjaga batin tetap bersih, dan tidak larut dalam arus yang melelahkan. Di balik sunyi itu, ada kekuatan yang tumbuh perlahan. Kekuatan untuk memahami diri, menerima orang lain apa adanya, dan melangkah tanpa perlu validasi ramai. Biarkan dunia berjalan dengan iramanya, dan biarkan jiwamu setia pada getaran aslinya. Tidak semua orang ditakdirkan untuk berada di tengah panggung. Ada yang ditugaskan menjaga dari pinggir, dalam diam, dengan kesadaran penuh. Ketika kamu menerima peran ini tanpa perlawanan, hidup terasa lebih selaras, meski langkahmu tetap sunyi. Semoga kamu selalu diberi keselamatan dalam laku hidupmu, dijaga lahir dan batin oleh kekuatan yang menyertai. Rawat warisan leluhur dengan sikap rendah hati, jaga keheningan sebagai sumber kekuatan, dan hormati jalanmu sendiri. Salam Rahayu, semoga kesadaranmu tetap terang, dan langkahmu senantiasa berada dalam lindungan yang maha kuasa. Bila getaran narasi ini terasa menyentuh ruang batinmu, izinkan ia tinggal sejenak di dalam rasa. Dukunganmu tidak perlu gaduh, cukup dengan satu tanda suka agar pesan ini dapat menemukan jiwa lain yang sedang berjalan di jalur sunyi yang sama. Jika ada pengalaman, mimpi, atau perasaan yang ingin kamu titipkan, tuliskanlah dengan tenang di kolom komentar. Biarlah ia menjadi jejak yang saling menguatkan. Dan bila hatimu berkenan, sematkan dirimu sebagai bagian dari ruh leluhur, agar setiap bisikan,
penanda halus, dan laku kesadaran yang kami rawat dapat terus menyertai perjalanan batinmu. Salam Rahayu. Semoga langkahmu selalu dijaga, meski berjalan dalam sunyi.